Bagaimana cara kita menata para pemulung supaya lebih sukses ke depannya? Sebenarnya niatnya sebenarnya itu, kalau mau sukses sebenarnya tergantung hati. Artinya Tuhan tidak akan mau merubah nasib suatu kaum jika satu kaum tersendiri tidak mau merubah nasibnya. Artinya harus ada pola pikir ke depannya bagaimana supaya maju. Sebenarnya pemerintah punya agenda khusus kepada masyarakat pemulung ya. Di negara ini ada 26 PMKS ya, tahu PMKS nggak? Penyandang kesejahteraan sosial ya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang seyogianya ditata, diperbaiki, diperhatikan oleh negara melalui pemerintah. Salah satu contoh anak-anak gelandangan itu sebenarnya itu tugas pemerintah menata mereka. Makanya saat sekarang sudah kita lihat sudah banyak anak-anak gelandangan sudah berkurang karena ditata. Cuman sebagian karena salah tata kelola pemerintahan ini sehingga banyak anak-anak gelandangan tidak benar ditata, ditangkap, dilepaskan. Sebenarnya konsep Kementerian Sosial itu penataan loh. Kan pemerintah sebenarnya melihat bagaimana supaya masyarakat pemulung itu tidak selamanya memulung lagi gitu. Makanya pemerintah memberikan pemberdayaan sosial namanya. Di kementerian ada perpos anggaran loh gitu. Makanya saya harapkan kepada teman-teman seperti kami dulu saya diberdayakan pemerintah. Saya sudah dapat menikmati bantuan fasilitas dari pemerintah dulu. Ada namanya kelompok QB gitu. Kelompok usaha bersama. Makanya saat sekarang ini ada juga masih kelompok usaha bersama untuk pemberdayaan masyarakat miskin khususnya pemulung. Makanya bentuk kubenya 10 orang per kelompok. Silakan datangi kantor dinas sosial gitu dia. Ya. Itu konsep penataannya. Cuman sebagian masyarakat miskin ini tidak mau dikelola, tidak mau ditata, tidak mau berubah. Karena kebanggaan hatinya pemulung ini kalau sudah banyak misalnya di depan rumahnya ada 10 kilo tembaga, 10 kilo kuningan, apapun kita bilang tidak akan masuk itu. Karena instan, setiap hari instan gitu kan. Instan uangnya, selalu ada saja uangnya gitu. Makanya ketika apapun kita bilang kepada mereka tidak mau berubah itu. Gitu dia. Cuman pada suatu saat nanti sudah nggak ada lagi tembaga kuningan itu baru menjerit, tolonglah, tolonglah dan lain sebagainya. Kenapa anak-anak itu sekarang rentan dengan kemiskinan? Dan kita pun sebenarnya tidak mau anak-anak itu diturunkan dari orang tua pemulung, anak-anak jadi pemulung, kita nggak mau gitu kan. Jangan seperti itu konsepnya. Maunya kalau sudah orang tua aja pemulung, lebih hebat lagi anaknya ini. Setidaknya toke ya. Beralih profesi, banyak pekerjaan yang lebih halal gitu kan, yang lebih layak. Sama seperti yang saya kerjakan selama ini kan gitu kan. Kenapa saya mau mati-matian membela orang-orang marginal seperti pemulung? Karena saya ini mantan pemulung, ex pemulung. Bayangkanlah dulu ya, kalau saya bawa goni ke belakang rumah orang gini cari-cari botol, woi lewat panako katanya. Padahal untuk cari yang halal saja gitu dia kan. Masa dituduh kita panako gitu kan? Betul nggak? Tidak semua sebenarnya masyarakat itu yang pemulung-pemulung itu nakal, jahil. Sedangkan orang-orang kaya saja pun sudah tahu itu botol itu uang. Coba kalian lihat toke-toke botol, ya? 10 kilo pun kertas putih dari mobil Fortuner diantar ke toke botol, kan malu kita kan? Gitu dia. Jadi kena imbasnya orang-orang miskin yang selalu memulung, memungut botol-botol aqua bekas itu gitu dia. Oke? Apa lagi kalian tanya? Tapi tadinya gini loh Mang, tadi ada pembicaraan Amang dikumpulkan 10 orang supaya ditata. Itu tadi Amang. Iya betul. Tapi setelah pernah kami buat seperti itu di lingkungan ini karena kami melihat di situasi lingkungan ini dan situasi masyarakat setempat ini mereka memang pada umumnya pemulung. Ternyata setelah pandemi ini mereka memulung, dikatakan memulung di sana pun istilahnya tidak ada lagi katanya barang. Tetapi ketika kami membentuk satu kelompok katanya yang 10 orang untuk satu membina
wirausaha itu tadi yang Bapak bilang tadi. Terus diantarkan katanya ke dinas sosial. Apakah setelah kita ke dinas sosial ditanggapi sama dinas sosial? Udah pasti dong ya, karena itu tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin pemulung. Oke? Oh, begitu ya, Begitu Pak. ya. Dikumpulkanlah 10 orang ditata. Janganlah pula kebiasaan seperti saya bilang kemarin. Sulit orang miskin, sulit orang tidak mampu kita arahkan berbuat kebaikan. Benar nggak? Tapi kalau ada hari ini sembako, wah, Cepat. dari desa manapun datang itu. Iya. Ada pemberitahuan misalnya ini pemberitahuan di sini ada pembagi sembako. Tanpa kalian undang pun sudah datang itu. Tapi coba kita arahkan untuk berbuat kebaikan, untuk penataan hidupnya. Tidak mau. Karena pola pikirnya seperti itu gitu dia ya. Makanya nanti lakukan seperti saya bilang, bentuk 10 orang, saya akan dampingi kalian ke dinas sosial ya. Karena ini tanggung jawab pemerintah ya. Oke? Oke, Pak. 10 orang ya. Oke, Tapi kedua. jangan main-main. Oke, Pak. Seperti ada saya lihat zaman sekarang ini mekar katanya kan. Tahu mekar itu? Iya. Ya, dikasih pemerintah kur, bukan untuk pemberdayaan ya. Iya, Itu salah konsep, salah tata gitu. Dikucurkan oleh pemerintah pusat dana kepada masyarakat miskin bukan benar-benar untuk menata pelayanan, memperbaiki taraf hidup ekonomi daripada masyarakat miskin. Itu pembodohan. Pembodohan yang dilakukan kur-kur itu, yang kelompok-kelompok mekar itu. Kenapa? Saya lihat begini, dikasih 2 juta, bukan benar-benar dipakai untuk pemberdayaan, melainkan diambil 2 juta untuk bayar hutang. Itu tidak benar, salah menurut saya gitu dia. Ya, makanya kedepannya seperti itu. Ikut saya supaya kata Tata kita buat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin itu gitu ya. Di setiap instansi pemerintah ada pos-pos anggaran loh. Di Kementerian Sosial, di kementerian ini ada pos-pos anggaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin pemulung gitu. Oke? Ya, kerinduan kami kan para ibu-ibu maunya adalah kegiatan gitu, contoh di tempat ini gitu. Dibuatlah satu bentuk usaha. Iya, ibu-ibu ini tadi seperti bisa dulu bekerja. mulai kenal Lina kan udah saya sampaikan, buat dulu kelompokmu di situ, bikin penjahit apa, lakukan apa, buat satu kelompoknya, ajukan proposal, bentuk kubenya, tahu kube, kelompok usaha bersama. Begitu ya, Pak. Jangan pula diterima uangnya nanti dari kelompok kube itu dibikin untuk apa? Datang suami, mak, minta lawangmu, beli togel, beli tuak, itu yang salah. Iya, betul itu, Pak. Makanya saya komit. Kalau dari dulu kulihat ada orang suka minum tuak, malas aku membantunya. Betul, karena kita sia-sia gitu ya. Oke, yang betul-betul aja lah, yang benar-benar aja lah hidup ini. Oke? Benar nggak, Nang? Oke, benar, Mang. Kedua, Mang, ada lagi mau kami tanyakan. Cara memindahkan. Bukan, Pak. Tadi kita bicara, Bapak bicara tadi saya dengar mengenai anak-anak jalanan. Apakah seperti badut-badut di jalan itu? Kalau kita stop apa mereka itu kan cari makan, Pak. Seperti yang dikatakan sama apa yang tangkap mereka itu? Karena sudah 2 kali kami ke sana, pas di depan saya ditangkap gitu. Kenapa? Sementara kan katanya harus harus dilindungi dan harus sementara mereka menangkap. Bagaimana itu, Pak? Ada 2 sisi permasalahan anak-anak ini, ya kan? Kutanya dulu Inang, ya. Inang lahirkan anak itu untuk dipekerjakan apa tidak? Tidak sih, Pak. Nah, jadi? Tapi kan mereka kan yang itu tadi katanya karena daring tadi. Hmm. Dari seperti yang dibilang kan Bapak nggak kerja katanya. Terpaksa kami buat seperti ini loh, Kak, Itu katanya. makanya kita turun melakukan penataan, pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini banyak korban gitu kan. Korban masyarakat miskin, tidak dapat bantuan daripada pemerintah. Bayangkanlah bantuan-bantuan yang sejatinya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar korban terdampak tidak mereka terima gitu. Karena oknum-oknum ataupun misalnya penyalur-penyalur itu tidak tepat sasaran menyalurkannya gitu ya. Sehingga berdampak kepada fakir miskin itu sendiri. Yang paling banyak korbannya di sini adalah masyarakat miskin gitu ya. Sehingga dampak mereka tidak dapat bantuan dari pemerintah misalnya saat memulung tidak dapat lagi butut, ya kan?
ya kan? Untuk memenuhi kehidupan keluarga, mereka terpaksa mereka terpaksa memperkerjakan anak. Ini sebenarnya tidak boleh gitu ya. Iya. Apapun ceritanya, ini tanggung jawab orang tua. Orang tua harus berjibaku. Cuma saya lihat sekarang ini banyak orang-orang tua malas bekerja, malas memulung. Aku dulu bayangkan dulu ya, kalau aku mau jalan kaki kemana-mana, kalau kuliah satu kaleng-kaleng seperti ini, kaleng-kaleng apa namanya, kaleng-kaleng Sprite jatuh, saya kumpuli. Kalau dihitung-hitung secara ekonominya 100 perak itu, makanya sering di kereta itu banyak kaleng-kaleng aqua. Karena saya belajar, karena saya prihatin. Karena itu pekerja saya dulu gitu. 100 perak saya kumpuli. Kalau 10 biji udah 1000 kan, kita sumbangkan, nah jualin. Itu sering saya lakukan gitu. Cuman orang pada malas, mau instan, mau yang cepatnya saja, maunya sembako dapat kan gitu kan. Mau sembako, mau dari itu aja. Tidak mau bekerja keras. Makanya Tuhan tidak akan mau berubah nasib suatu kaum kalau orang itu sendiri tidak mau berubah, begitu dia ya. Jangan hanya mengharapkan hujan dari langit. Ya, gitu dia. Siapa bilang ada orang saya lihat atau di mana ada orang kalian lihat mati kelaparan karena Covid? Belum ada kan? Hah? Ada? Kalian lihat? Belum ada, kecuali orang tuanya pemalas, ya. Banyak pekerjaan. Memulung, cuman ya tergantung rezeki lah ya. Oke, nah gitu dia. Kedua Pak, saya kan sering juga lihat bapak gitu, wawancara bapak tentang mengenai itu anak-anak tadi yang putus sekolah. Bagaimana itu Pak kita cara mengatasi mereka itu? Kan dari kemarin saya bilang data anak-anak itu. Di mana yang putus sekolah itu kasih sama saya, lu saya advokasi. Apa masalahnya? Tentu ada punya masalah. Apakah karena tidak mau belajar? Anak ini sekarang karena sudah kebiasaan, sudah tahu ngelem, sudah biasa dikasih mamanya belajar dibebaskan orang tuanya, tidak terkontrol, sudah pintar merokok, ya malas sudah di sekolah, ya. Terpaksa dia mau cari duit, mencuri, dia di lampu-lampu merah, ya. Setiap lampu merah kalau jalan kita di kota Medan ini, itu aja kerja saya lihat, ya. Iya, itu mungkin bagi mereka ini ada memang dia kepengen sekolah, tapi tadi itu ya Pak keadaan orang tua Mana tadi. Mana dia? Ya, kami di lapangan banyak. Jangan banyak, kasih kumpulkan datanya. Ayo, kumpuli datanya. Kita akan ke sana. Iya. Saya tanya orang tuanya, ibu kenapa dia nggak sekolah? Itulah tadi Bu. Bukan Bu. Saya tahu. Hari ini juga saya akan ke sana kalau ada anak-anak itu yang putus sekolah karena tidak mampu orang tuanya. Iya. Itu dia. Saya akan sekarang. Saya ke sana. Ayo. Ini dekat kok dari sini, orang Jawa itu loh yang kecil-kecil itu. Mau kok ku sekolahkan yang ku bilang itu. Iya mau saya Bu. Iya nanti suatu saat nanti saya akan bawa kamu sekolah. Kita akan beda kasusnya ya. Kita akan ke sana sebentar lagi ya. Oke. Dia Bu janda, dia punya anak. Iya, betul. Oke. Apa lagi kira-kira? Jadi gini Tulang. Apa itu? Tulang kan contohnya udah terkenal lah di sosmed Aku ini. nggak terkenal lah. Sudah banyak yang mengenal Tulang. Oh, yang mengenal, ada yang mengenal. Jadi ada banyak pertanyaan sama saya. Loh, kok mau ya Bapak Ubay itu mengurusi orang miskin? Apakah dia mau mencalonkan anggota DPR apa mau apa dia? Biasanya orang mau naik seperti itu katanya. Jadi saya jawab memang enggak, memang Bapak itu tulus untuk membantu. Pada dasarnya bukan pencitraan, ya. Saya ini bukan orang sekolahan, ya. Saya tidak ada misi untuk jadi DPR, untuk jadi kepala desa dan lain sebagainya. Kenapa? Saya bangkit berjuang karena saya sudah merasakan. Saya sudah duluan termarginal gitu. Betapa saya termarginal, kesulitan dulunya gitu dia ya. Aku dulu tahu kalian ya. Kira-kira 6 tahun lalu kalau hujan di kota Medan, 5 menit saja hujan, anakku di rumah ketika tidur di tempat tidur, air sudah sejengkal dari tempat tidur gitu. Karena apa? Karena kemiskinan tadi. Tapi Tuhan itu baik. Pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat, Tuhan berikan berkat dan rezeki. Ada saja cara Tuhan. Kemarin kan udah saya sampaikan itu kan. Ada cara Tuhan memberkati setiap orang ya. Yang penting kita tulus dan ikhlas ya. Itu dia ya. Kalau misi saya di sini nggak ada misi mau calon DPR, mau calon kepala desa, mau calon kadus. Melamar pun saya contoh. Kalau ada niat saya mau jadi kadus, mau jadi kebling, mana diterima orang miskin. Tapi kurasa Bapak mau cari ketenaran ya. Enggak.
Enggak salah lu. Nggak perlu cari ketenaran ya. Bukan cari ketenaran. Enggak, untuk apa? Nggak cari nama. Enggak Enggak. cari nama. Nggak ada, karena hati saya ini terpanggil gitu ya, bukan pingin tenar ya. Kalau pingin tenar bukan di sini tempatnya ya. Bukan memindahkan uang dari kantong orang Dari kantong kantong tulang. lain, Apa? dari kantong orang lain ke kantong tulang, bukan? Bukan. Kalau itu bisa kita pindahkan dari kantong orang ke kantong kita, tergantung bagaimana rahasia kita. Itu dia ya. Tergantung rahasia, bukan karena cemburu, bukan mesti mengumpat saling mengejek. Oh, gitu. Ada saja cara Tuhan memberkati setiap orang itu ya. Ada ya. Satu lagi, Pak. Apa lagi? Buat relawan. Apa itu? Kan cuma 3 Bapak bilang tadi relawan. 4 ya Pak ya? 4. Tolonglah Pak, BPJS-nya diusahakan Pak. Bersejahtera relawan Pak. Makanya saya bilang atur waktu kapan kita ke kantor pemerintah saya di depan ya. Betul ya? Kalau Ingat. bisa secepatnya Pak. Iya, jangan di apa saya. Soalnya aku nggak bisa berobat tulang gara-gara BPJS. Iya, oke. Nanti saya hubungi pihak-pihak terkait melalui handphone saya ya. Supaya kalian juga tertata dengan baik. Masa orang lain saya pikirkan, Iya, tidak itu saya jadi pikirkan. Pak. Itu mau saya tanyakan Pak. Makanya ya, kalian tidak komit dengan saya, asal melawan aja. Enggak melawan kan? Hah? Cuma nekong. Udah dapat ilmu sedikit, udah mau nekong, udah mau hubungi sana kan gitu kan? Enggak menekong, Hubungi sih. Pak. Betul kan? Enggak menekong. Masih Pak. dapat ilmu sedikit udah mau melompat. Iya kan? Gini loh Pak. Padahal udah saya bilang kemarin, penumpang boleh turun, pedati jalan terus. Ini mesti- pedatinya Pak, kakinya rusak satu. Ini pedatinya Pak, kakinya rusak satu. Bukan. Makanya nggak bisa jalan dia. Iya. Makanya saya bilang kalau pedati di jalan terus, gak ada yang menghalangi. Ini buktinya kok rusak Orang saya supirnya kok kan ya kan? Ya. Karena penumpang itu kadang-kadang rewel, ya kan? gitu. Penumpang itu rewel, tidak sabar. Jadi buat para relawan, Apa itu? dengarkan semua kata-kata ketua kita. Jangan ada menyeleweng. Iya. Selingkuh boleh. Mau selingkuh kalian di situ nggak apa-apa ya. Kalau pedati saya ini berjalan terus. Banyak orang itu. Tahu Inang, orang bukan yayasan saya ini. Yayasan ini yayasannya warganet, Oh bukan netizen. Yesus. Makanya saya berterima kasih lah kepada warganet, kepada netizen. Oh, gitu. Bagaimana dulu berdirinya sejarah yayasan ini, netizen warganet yang mensupport saya. Makanya saya hanya bekerja di sini. Saya hanya supir gitu dong, ya. Baru Betul kami nggak? kerneknya kan Pak. Hah? Kami kerneknya. Ah, itulah keneknya tadi yang suka selingkuh. Kerneknya gini loh Pak, bukan kita selingkuh kan Pak. Gini Pak, relawan ini juga kan mereka punya keluarga. Ya. Mereka juga butuh makan, kan begitu Pak. Bukan kita selingkuh, bukan Pak. Saya mengerti perasaan kalian. Memang yayasan ini tidak sanggup menggaji kalian. Maksud saya di situ silakan turun, ya. Silakan jalan sendiri kan gitu kan. Cuman ketika terbentur nanti jangan beritahu dia ketawa. Kan gitu kan. Tahu saya, tahu. Kan Pak. Ah. Bukan gitu. Namanya orang relawan itu orang yang rela, ya. Saya dulu begitu dong. Saya setengah hari dulu bekerja di yayasan ini sebelum ada yayasan ini. Pagi saya jualan, pagi saya kadang-kadang cari botol, setengah hari baru bertemu dengan teman-teman saya, begitu dia. Mana ada yang lain? Oke. Jadi jangan bicara memindahkan uang dari kantor orang lain, Mbak Vita. Ketua tidak menginginkan seperti itu relawannya. Udah, Dia harus pandai-pandai kalian, oke?